Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Mendengar ini, Zhuang Yunxing dengan marah menegur, "Anak Tan Yun, kamu gila, kamu menunggu leluhur, hari ini adalah tanggal kematianmu." Setelah itu, Zhuang Yunxing dengan cepat melarikan diri ke kedalaman alam rahasia, dan setelah beberapa saat, dia menghilang dalam bayang-bayang kesadaran spiritual Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa dia pasti telah memasuki wilayah rahasia tertentu. Tan Yun menutup telinga terhadap ancaman Zhuang Yunxing. Sekarang, tidak peduli betapa sulitnya itu, Anda harus menaklukkan istana abadi dalam satu gerakan. Ikuti aku di belakang pria besar itu, ke Ascension Platform. Di bawah komando Tan Yun, semua orang menyapu punggung naga emas dan singa dewa yang berdarah. 8 raja klan besar, Moer, dan kera iblis pembunuh surga tiba-tiba menyusut dan mencapai bagian belakang singa besar. "Pria besar, kejar," kata Tan Yun. "Itu tuannya." Naga emas dan singa dewa menahan rasa sakit, kekuatan iblis emas di sayap melonjak keluar, meningkatkan kecepatan hingga ekstrim, dan berlari menuju platform naik. Dengan kecepatan naga emas dan singa, itu dapat dicapai dalam waktu 2,5 jam. Dan ribuan perahu roh yang penuh dengan orang-orang dari Immortal Palace of Souls tidak berpangkat tinggi. Jika ingin mencapai Ascension Platform, diperkirakan akan memakan waktu lebih dari 2 jam. Dengan kata lain, sangat mungkin bahwa naga emas dan singa dewa akan mengejar satu sama lain sebelum orang-orang di Istana Abadi Jiwa tiba di platform kenaikan. 2 jam kemudian, naga emas dan singa dewa telah membawa semua orang, dan hanya ada 2 juta mil jauhnya dari platform menaik. Dan ada ribuan perahu roh yang penuh dengan murid Istana Abadi, dan masih ada 300.000 mil jauhnya dari platform kenaikan. Sudah terlambat. Zhuang Yunsan dengan cemas memperhatikan komandan tingkat tinggi yang mengemudikan ribuan perahu roh, dan berkata, "Jangan menyerah. Leluhur saya pergi ke Ascension Platform untuk membuka terowongan ruang waktu." Sebelum kata-kata itu jatuh, Zhuang Yunsan melesat ke arah platform naik. Pada saat ini, setidaknya 50% dari orang-orang tingkat tinggi di Istana Abadi Jiwa Ilahi yang mengendalikan ribuan perahu roh ingin menyerah. Namun, Tan Yun sudah mengatakan bahwa dia tidak akan memberi siapapun di luar Istana Abadi Jiwa Ilahi kesempatan untuk bertahan hidup. Dan di antara 12 juta atau lebih murid, lebih dari 60% menggigil, dan bahkan beberapa dari mereka malu-malu dan menangis. Hanya sekitar 10% dari murid yang berteriak untuk hidup berdampingan dan mati dengan Istana Abadi. 20% sisa murid tidak memiliki banyak rasa memiliki di Istana Shenhunxian. Mereka merasa tidak adil dan mengeluhkan banyaknya peraturan di istana. Dalam hati mereka, mereka memasuki Istana Shenhunxian untuk berlatih. Tempat untuk berlatih tidak lebih. Pada saat yang sama, lebih dari 90% murid dan semua pejabat senior mengenal Tan Yun. Mereka tidak berharap untuk membunuh mereka. Tan Yun, yang pernah menjadi murid bersamanya, sekarang menjadi sekuat yang tidak dapat dia bayangkan, dan dia juga memimpin sekelompok kekuatan besar ke alam jiwa yang misterius. Setelah beberapa saat, Zhuang Yunsan terbang lebih dari 300.000 li di langit, melayang di atas platform menaik yang berdiri di antara langit dan bumi. Zhuang Yunsan menatap naga emas dan singa yang mengejarnya. Dia menekan kepanikan di hatinya. Dia tidak peduli menyeka kepalanya penuh keringat, jadi dia mengorbankan pola dari cincin surga dan bumi. Dalam kehampaan yang bergetar, formasi itu berubah menjadi raksasa di langit, dan kemudian tirai cahaya kemasan keluar dari formasi, menutupi seluruh platform kenaikan. Boom! Dalam suara keras yang mendebarkan, platform naik, yang setinggi 300.000 kaki dan menembus lapisan awan, naik ke puncak dalam cahaya kemasan. Setelah bergerak 30.000 kaki ke kiri, ia terbang ke bawah bersama langit. Di tanah. Di lokasi asli Ascension Platform, terowongan ruang waktu dengan diameter 1000 kaki dan jurang tersingkap. Setelah melakukan segalanya, Zhuang Yunsan meneriaki ribuan perahu roh yang berjarak 100.000 mil. Tan Yun dan yang lainnya sudah 500.000 mil di belakangmu, dan kalian semua adalah leluhur sialan. Lebih cepat, cepat. Jika terlambat, sudah terlambat. Menghadapi omelan Zhuang Yunsan, pejabat tinggi yang mengendalikan perahu roh hampir menangis dengan cemas. Bukannya saya tidak ingin cepat, tetapi Ling Zu sialan telah mencapai kecepatan tercepat. Seperti kata pepatah, semakin tua orang, semakin takut mati. Pada saat ini,
Zhuang Yunsan sedang berjuang untuk melarikan diri ke terowongan ruang waktu. Dia ingin, tapi dia tidak berani. Sugeyu menyerahkan urusan mengawal para murid itu sendiri. Jika dia meninggalkan semua muridnya dan melompat ke dalam terowongan ruang waktu, dia tidak akan bunuh diri setelah Sugeyu mengetahuinya. Tapi dia tahu bahwa begitu Tan Yun dan yang lainnya terbunuh, tidak akan ada kesempatan baginya untuk bertahan hidup. Saudaraku, Tuan Istana, segera datang. Mata Zhuang Yunsan putus asa, dan dia berteriak dengan memilukan. Waktu berlalu, dan ketika ribuan perahu roh masih ribuan mil jauhnya dari terowongan ruang waktu di bawah platform kenaikan, Zhuang Yunsan putus asa. Karena naga emas dan singa yang membawa Tan Yun dan yang lainnya, mereka telah muncul 30.000 mil di belakang kelompok perahu roh. Tan Yun mengacungkan jarinya, menunjuk Zhuang Yunsan di langit platform menaik, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Keratua, kamu pergi dan bunuh dia. Aku akan menghancurkan perahu roh." Setelah pesanan, Tan Yun menggunakan langkah luar biasa. Ketika dia menukik turun dari naga emas dan singa, dia tiba-tiba menampilkan badan air harmoni, berubah menjadi aliran air kemasan, mengalir melalui kehampaan, muncul di bawah perahu roh, dan dengan cepat menuju setiap kapal. Bagian bawah perahu roh itu jatuh. Bum bum bum. Dengan suara benturan yang tumpul, perahu roh meledak terbuka. Hanya dalam 3 napas, ribuan perahu roh berubah menjadi puing-puing terbang. Lebih dari 12 juta murid, panik, putus asa, dan memohon belas kasihan menelan dunia. "Ah, jangan bunuh kami. Sekte Master Tan, tolong jangan bicara tentang kami. Sekte Tuan Tan, kami menyerah. Sekte Tuan Tan, kami menyerah. Kami tidak diizinkan untuk menyerah. Kami dilahirkan dalam semangat istana abadi, dan mati adalah hantu istana abadi. Dapatkah kami memiliki sedikit tulang punggung? Iya, kami tidak akan pernah menyerah. Kami harus memberitahu Tan Yun bahwa murid-murid kami di istana abadi tidak takut mati." "Tidak, tidak, kamu tidak takut mati. Kami takut mati. Aku tidak bisa mati, aku masih memiliki orang tua yang sudah lanjut usia menunggu masa pensiunku." Petik 2. Setelah kelompok perahu roh dihancurkan, beberapa dari 12 juta murid berdiri di udara seolah-olah mereka sudah mati, beberapa Yujian melarikan diri ke bawah, tetapi murid luar yang tidak bisa terbang dengan pedang jatuh ke dalam kehampaan. Membantu. Petik 2. Murid luar yang jatuh ke dalam kehampaan, jika dia jatuh dari langit setinggi ratusan ribu kaki, kemungkinan besar dia akan jatuh hidup-hidup. Sama seperti jutaan murid luar yang mati-matian meminta bantuan, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada mereka. Mereka tiba-tiba merasakan kekuatan tak terlihat yang sangat kuat menahan diri mereka sendiri dan mengambang di kehampaan. Mereka melihat ke langit, dan melihat Tan Yun melepaskan kesadaran spiritual, menutupi semua murid luar, dengan ekspresi serius, "Tuan Sekte, biarkan kamu turun. Penyerahan ada di tanah, dan penyerahan adalah penguasa, dan tidak ada waktu untuk mempengaruhimu secara perlahan." Begitu kata-kata itu jatuh, jutaan murid luar, merasakan kekuatan lunak, mengirim diri mereka ke pegunungan di bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah Tan Yun menyelamatkan murid luar, dia berdiri di udara, memindai 7 juta jiwa dan murid istana abadi yang berdiri di udara dengan pedang melayang di langit, dan berkata, "Tuan Sekte, saya menghitung sampai 3, penyerahan segera terbang ke kehampaan dan berbaring di tanah, dan semua orang yang menolak untuk menyerah mati." Tiba-tiba, Sugeyu terdengar di langit, dengan suara marah, "Tan Yun, berani kamu." Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti langit di sekitarnya, dan menemukan Sugeyu dan 2 lelaki tua terbang melintasi langit dari langit sejauh 3 juta mil. Salah satu tetua tahu bahwa itu adalah Zhuang Yunxing, leluhur besar istana abadi jiwa. Di sisi lain, pria tua berambut putih dengan janggut berbentuk horoskop, pupil Tan Yun tiba-tiba menyusut, dan dia tidak bisa melihat kultivasinya. Tan Yun menggelengkan hatinya dan berkata dengan tajam, "Keratua, dapatkah kamu melihat kultivasi apa orang ini?" "Tuan, orang tua yang sudah mati ini adalah tingkat pertama dari alam eklosion." Setelah Keraskai Killer yang membunuh Zhuang Yunsan merespons, ia segera menyerah membunuh Zhuang Yunsan dan dengan cepat terbang kembali ke Tan Yun untuk melindungi Tan Yun. Dan Zhuang Yunsan, yang memulihkan hidupnya dari ujung kematian, terbang ke Zugewuliang 3 orang dengan berkeringat. Begitu Keratua mengatakan ini, udara di udara tiba-tiba menjadi serius,
dan Feng Tianlun pada naga emas dan singa dan 12 tetua klan Feng mengubah ekspresi mereka. Di hati 13 orang, apa yang paling dikhawatirkan terjadi, itu terjadi. Apa yang paling mereka takuti adalah bahwa akan ada pembangkit tenaga listrik di alam eklosion di Istana Abadi Jiwa. Feng Tianlun tahu bahwa dalam keadaan normal, kemampuan yang kuat dari tingkat pertama alam eklosion dapat dengan mudah membunuh 10 orang kuat dari kesempurnaan besar alam domain. Ekspresi Shen Subing, Mu Mengqi dan lainnya juga berubah drastis. Pada saat ini, lelaki tua dengan rambut putih 8 karakter Hu tiba-tiba berhenti terbang dan berdiri di langit. Dia dengan kuat mengunci Tan Taiyu dengan indera spiritualnya, dan berkata, Tan Taiyu, kamu selalu mengenali orang tua itu. Bagaimana kamu mengenalinya? Bagaimana jika kamu tidak mengetahuinya? Tan Taiyu berkata dengan dingin, Suge Wuliang, ada yang ingin kamu katakan dan cepat kentut. Kamu, simpul Qi Zuge yang tak terbatas. Kesadaran spiritualnya tertuju pada Tan Yun, dan dia berkata dengan muram, Sekte Master Tan, selama kamu tidak menyerang murid istanaku, lelaki tua itu dapat mengampuni hidup Anda. Lepaskan murid-murid istanaku, ayo pergi. Apakah Suge Wuliang ingin melepaskan Tan Yun? Tentu saja dia tidak mau. Tapi menurutnya, Tan Yun pasti akan menggunakan nyawa para murid di istana untuk mengancamnya dan pergi dengan selamat. Mendengar ini, Tan Yun menyeringai dan berkata, hal-hal lama, bagaimana jika tuannya mengatakan tidak? Anak Tan Yun, Suge sangat marah, bukankah kamu hanya ingin mengambil nyawa murid istanaku dan mengancam yang lama? Orang tua itu memberitahumu, jika kehidupan puluhan juta murid di istana kami tidak ada di tanganmu, bagaimana orang tua itu akan membiarkanmu meninggalkan istana abadi hidup-hidup? Pada saat ini, Suge Yu, Zhuang Yunxing, dan bahkan semua orang di istana abadi percaya bahwa Suge Wuliang benar. Hehehe, setelah Tan Yun mencibir, dia melirik 7 juta jiwa murid istana abadi di kehampaan di depannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, sudahlah, Master Sekte ini tidak akan memberimu pilihan untuk saat ini. Setelah Suge Wuliang dihancurkan, Master Sekte ini akan memberimu kesempatan untuk memilih. Kalian semua pergi. Namun, tidak ada yang diizinkan memasuki terowongan ruang waktu di bawah Ascension Platform. Siapapun yang berani mendekati Ascension Platform lagi, maka, mati. Setelah Tan Yun berkata, semua orang di Istana Jiwa Abadi tercengang. Melarikan diri. Saat salah satu murid berteriak, baik murid di kehampaan maupun murid luar di pegunungan, seperti burung yang ketakutan, mereka berhamburan dan melarikan diri ke kejauhan. Suge Wuliang, Zhu Jiyu, Zhuang Yunxing, dan Zhuang Yunsan tidak menyangka Tan Yun akan melepaskan murid-muridnya di istana. Hahaha, lepaskan. Suge tersenyum marah, Tan Yun, sekarang kalian Huang Fu Seng Zong dan Feng Clan semuanya, tidak satupun dari kalian ingin pergi hidup-hidup. Mendengar ini, sedikit penghinaan muncul di sudut mulut Tan Yun, dan dia menoleh untuk mengangguk sedikit ke Heaven Killer AP. Sky Killer AP memahaminya, menyeringai, pupil matanya bersinar dengan cahaya dingin, kekuatan sihir yang mengerikan keluar dari tubuhnya, dan tanpa sepatah kata pun, dia membawa tongkat raksasa dan terbang menuju voli Suge Wuliang. Orang besar, iblis, kamu pergi untuk menghancurkan 2 leluhur istana jiwa abadi, dan kemudian tangkap Suge Yu lagi. Tan Yun berdiri dengan bangga dan memerintahkan. Tan Yun yakin bahwa dia dapat dengan mudah menangani Zhuang Yunxing dan Zhuang Yunsan dengan naga emas, dewa, singa, dan iblis di tahap pertumbuhan ke-9. Bahkan jika Zhuang Yunxing menginspirasi karakter pelarian untuk melarikan diri, dia tidak secepat orang besar. Itu tuannya. Sebelum suara hormat naga emas, dewa, singa, dan iblis jatuh, mereka berubah menjadi cahaya keemasan dan seberkas cahaya hitam meledak ke arah Zhuang Yunxing dan Zhuang Yunsan. Tan Yun melihat kembali ke Feng Tianlun dan berkata, Kepala klan Feng, bawa 12 tetua klan Feng Anda, ke pintu masuk terowongan ruang dan waktu, dan jangan biarkan siapapun melarikan diri. Tidak masalah. Setelah Feng Tianlun menjawab, dia memimpin para tetua keluarga Feng untuk terbang menuju terowongan ruang waktu di bawah platform menaik. Ying-Ying, kalian tetap di tempatmu, aku akan melihatnya. Tan Yun berkata, setelah memberikan senyum meyakinkan pada Mu Menggu dan Tantai Xianer, dia dengan bangga terbang menuju Suge dengan tak terukur dan tanpa tergesa-gesa. Suge Boundless menatap kera iblis pembunuh surga yang telah membunuhnya. Dia mengabaikannya dan berkata, kera cipratan dewasa tingkat ke-9 berani melakukan sesuatu pada yang lama.
Saya pikir Anda tidak tahu cara menulis kata-kata mati. Niat membunuh berkecamuk di mata berlumpur Suge yang tak terbatas. Menghadapi kera iblis pembunuh surga yang terbunuh, dia tidak mundur tetapi malah maju, dan terbang menuju langit. Kekuatan domain 5 jiwa terungkap. Ketika Suge berada ribuan mil jauhnya dari kera iblis pembunuh surga, tangan kanannya yang keriput tiba-tiba berubah menjadi pengocok, dan kemudian dia berbicara dengan penuh semangat, dan lengan kanannya mencengkeram pengocok untuk menggambar lintasan misterius. 5 kekuatan domain yang mempesona dan sombong, dibor dari debu. Tiba-tiba, kekuatan 5 domain itu seperti naga besar, berputar-putar di sekelilingnya dengan kecepatan ekstrim, membuat kekosongan ribuan mil penuh dengan celah ruang besar. Kekuatan 5 domain menelan Suge Boundless dalam spiral, hanya tawa mencemooh yang keluar. Kera iblis yang tidak tahu apa-apa tentang hidup dan mati, hari ini saya akan memberitahu Anda betapa kuatnya alam eklosion. Ada juga Huang Fu Sengzong, kamu sekelompok keturunan yang dikuasai. Hari ini lelaki tua itu akan menggunakan kehidupan monyet untuk memberitahumu bahwa istana peri jiwaku tidak dapat dilanggar. Percikan kera menderita kematian. 5 jiwa selaras, dan kekuatan 5 elemen terwujud. Begitu suara itu jatuh, dalam kekuatan 5 domain di sekitar Suge tanpa batas, ledakan aura yang tidak dapat dijelaskan yang lebih kuat dari kekuatan 5 domain meledak. Aura yang kuat dan tidak dapat dijelaskan ini adalah kekuatan surga di atas kekuatan domain. Ketika pembudidaya Dzogchen teritorial berhasil melintasi tribulasi, ia akan memperoleh kekuatan surga dengan atribut yang berbeda sesuai dengan atributnya. Kekuatan surga tidak hanya puluhan kali lebih kuat dari kekuatan alam, tetapi tujuan utama yang paling penting adalah menggunakan kekuatan surga untuk melihat dan membuka pintu dunia peri ketika itu muncul di masa depan. Setelah membuka pintu dunia peri, Anda dapat melindungi tubuh Anda dengan kekuatan surga untuk bertahan agar tidak dihancurkan oleh cahaya dunia peri. Membunuh. Suge sangat serius, dan dengan lambaian mengocok dengan tangan kanannya, kekuatan domain 5 jiwa, yang berisi kekuatan surga yang tak terlihat, terbang menjauh dari tubuhnya. Boom! Tiba-tiba, ruang 15.000 li tiba-tiba runtuh, 5 kekuatan domain yang mengandung kekuatan Zong Tiandao, seperti naga raksasa 5 warna, terjalin, meledak dengan keras ke arah kera iblis. Kecepatannya sangat cepat sehingga Heaven Killer AP tidak bisa mengelak. Kera tua, kekuatan 5 elemen surga sangat kuat, kamu tidak boleh ceroboh. Tan Yun berkata dengan tajam, lakukan apapun untuk menghancurkannya. Tuan, saya mengerti. Ketika kera pembunuh surga menjawab, dia merasakan kekuatan alam 5 jiwa yang berisi kekuatan 5 elemen dan dao surgawi, dan dia mengunci dirinya dengan erat, tidak dapat menyembunyikan dirinya sendiri. Tentu saja, Heaven Killing AP, dia bahkan tidak berencana untuk menghindar. Hal lama, bagaimana jika kamu memiliki kekuatan surga? Aku masih menghancurkanmu. Suara kera iblis pembunuh surga bergema di langit, dan kekuatan sihir hitam yang besar dan tebal keluar dari tubuhnya. Sepertinya saat ini, menghabiskan semua kekuatan sihir di tubuh, mengalir deras ke batang raksasa gelap yang panjangnya 900 kaki. Merayu. Dengan kekuatan sihir yang tak ada habisnya, setelah dituangkan ke dalam tongkat raksasa itu tiba-tiba memancarkan cahaya hitam. Membunuh. Heaven Killing Demon AP mengangkat tongkat raksasa di kedua tangan, tanpa gerakan mewah, tepat setelah mengangkatnya, dengan berani mengayunkan tongkat ke kekuatan 5 jiwa domain yang berisi kekuatan 5 elemen surga. Ledakan. Boom! Bersamaan dengan suara keras dan memekakkan telinga, kekuatan magis, tongkat raksasa hitam, yang berisi kekuatan 5 elemen, kekuatan domain 5 jiwa, bertabrakan bersama. Ho! Dalam tatapan Suge yang luar biasa, tetapi melihat kekuatan dari domain 5 jiwa, itu pecah berkeping-keping dan berubah menjadi ular piton sepanjang 100 kaki, mengamuk melintasi langit. Segera, langit yang baru sembuh ini benar-benar ditembus lagi. Tidak mungkin. Di wajah pucat Suge Wuliang karena ngeri, rasa lelah berkecamuk di sekujur tubuhnya. Karena pukulan kuat tadi, itu hampir mengeluarkan 50% dari kekuatannya. Mengaum. Pada saat ini, suara jeritan kera yang tragis terdengar di langit, tetapi kekuatan 5 elemen surga yang berlari melalui kehampaan seperti ular sanca raksasa, dengan darah yang menyembur, meledak melalui tubuh kera iblis. Kera iblis pembunuh surga memuntahkan seteguk darah, dan tubuh yang babak belur itu disemprot dengan darah. Itu dibombardir oleh tendangan voli sejauh ribuan mil. Tongkat raksasa di tangannya terbang. Suge Boundless, yang awalnya pucat, tiba-tiba tertawa,
Hahaha. Bahkan jika kamu mematahkan kekuatan 5 elemen surga, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu sekarang terluka parah dan sekarat, dan pembantaian lama kamu seperti anjing. Begitu kata-kata itu jatuh, Suge Boundless menyingkirkan kocokannya, dan suara lama menembus awan, ayo. Memanggil. Segera, pedang lebar di tangan kanannya yang berisi 5 atribut emas, kayu, air, api, dan tanah, muncul dari udara tipis dari tangan kanannya. Hewan jahat itu menderita kematian. Suge Wuliang tertawa, dan membawa cahaya pedang 5 elemen yang mengguncang dunia, terbang melintasi langit, dan menebas kera iblis pembunuh langit yang jatuh. Tiba-tiba, kera iblis pembunuh langit yang jatuh seperti meteor membuka pupilnya yang haus darah, dan taringnya meraung keras, ayo. Ho, batang raksasa hitam yang menabrak pegunungan, berputar 360 derajat, membubung ke langit, boom. Dengan suara, itu terbang ke telapak kera iblis raksasa. Kera iblis yang sangat marah, Li meraung, manusia yang rendah hati. Bahkan jika aku tidak bisa membuka warisan tuanku sekarang, aku juga bisa menghancurkanmu. Beri aku, untuk mati. Murid raksasa dari kera iblis pembunuh surga benar-benar berubah menjadi merah tua, seolah-olah 2 kelompok api marah sedang menyala. Pada saat ini, ia telah melupakan rasa sakit dan di mana itu. Hanya pedang kuat yang menebas dirinya sendiri di bidang penglihatannya. Ledakan. Tubuh berdarah kera iblis pembunuh surga meluncur ke langit dengan jungkir balik, dan kemudian bergegas ke langit, mengayunkan tongkatnya seperti bambu, dan meledakkan cahaya pedang. Kera iblis pembunuh surga melompat ke udara, melambaikan tongkat besar ke arah Suge Wuliang, dan menghancurkan kepalanya, ledakan. Tidak. Tan Yun, biarkan itu menyelamatkan hidupku. Benar-benar tidak mudah bagi seorang lelaki tua untuk berkultivasi ke alam eklosion. Dalam suara serak Suge yang memohon belas kasihan, tongkat hitam itu tanpa ampun meledakkannya menjadi buih berdarah yang berterbangan di langit. Tulangnya hilang, jiwanya hancur. Wah! Kera iblis pembunuh surga berdiri di awan terengah-engah seperti sapi, menghirup udara dengan mulut besar. Oh tidak, pada saat ini, suara yang menyedihkan terdengar, tetapi itu adalah cakar naga iblis, yang menghancurkan dan membunuh Zhuang Yunsan, yang melarikan diri dengan panik. Jangan dikejar, tolong jangan dikejar lagi. Di 3 juta mil utara langit, Zhuang Yunxing melarikan diri dengan tergesa-gesa setelah dikejar oleh naga emas dan singa. Dia sudah panik, dan ketika dia melihat Suge Wuliang terbunuh, dia menjadi semakin takut, dan dia tidak punya niat untuk bertarung sama sekali. Wow, Zhuang Yunxing tahu bahwa jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan disusul oleh naga emas dan singa. Dia akan mati-matian menerobos pembangkit tenaga listrik klan Feng. Ketika dia bergegas ke terowongan ruang waktu, Suge Yu tiba-tiba berlutut di kehampaan, melipat tangannya, dengan air mata di matanya, suara Saleh itu dengan jelas ditransmisikan ke telinga semua orang. Senior, sekarang Istana Abadi Jiwa Ilahi dalam bahaya, Suge Yu, generasi ke-21 Istana Abadi Jiwa Ilahi, meminta senior untuk mengambil tindakan. Jika tidak, Istana Jiwa Abadi akan menjadi nyata, dan akan menghilang selamanya di sungai panjang sejarah kultivasi. Junior tolong, Suge menghujani dengan air mata dan terus mengetuk. Mendengar ini, Zhuang Yunxing, yang melarikan diri menuju terowongan ruang waktu, berteriak dengan cemas, Tuan Istana, dengan siapa Anda berbicara? Apakah ada orang kuat di istana saya? Kemudian, suara penegasan Suge Yu terdengar lagi, iya. Tentu saja ada, keturunan dari tunggangan patriark masih ada. Benarkah? Itu bagus. Zhuang Yunxing sepertinya tahu binatang apa keturunan gunung itu adalah Grandmaster, dia sangat bersemangat. Dia segera menyerah dan melarikan diri menuju terowongan ruang waktu, tetapi berbalik dan terbang menuju Suge Yu. Mengaum. Naga emas dan singa dewa mengaum dan mengejar Zhuang Yunxing. Dan Moer mengendarai tubuh besar, membunuh Suge Yu. Untuk jaga-jaga, Tan Yun berkata dengan keras, pria besar, iblis, kembali dulu. Itu tuannya. Naga emas, dewa, singa, dan Moer segera berbalik dan terbang menuju Tan Yun. Senior, aku mohon, kamu benar-benar pergi jika kamu tidak bergerak di Istana Abadi Jiwa. Suge memohon dengan sedih sambil menangis. Tepat ketika Zhu Jiyu dan Zhuang Yunxing putus asa, tiba-tiba suara wanita yang dingin terdengar di langit. Jangan khawatir, karena dewa itu dikatakan sebagai binatang penjaga istana dari Istana Abadi Jiwa, kata-katanya secara alami diperhitungkan.
Jika dewa itu ada di sana, istana keabadian jiwa ada di sana. Dengan dewa, siapapun yang melanggar istana peri jiwaku harus mati. Kata-katanya gagal, tetapi melihat langit yang jauh, sebuah titik hitam terbang menuju Sugeyu. Kecepatan yang sangat cepat, binatang apa ini? Mu Mengki dan yang lainnya tampak serius. Tiba-tiba, Tan Yun merasakan aura tirani dari tahap ke-10 dari tahap awal, menutupi dirinya seperti langit yang luar biasa. Ekspresi Tan Yun sungguh-sungguh belum pernah terjadi sebelumnya, kesadaran spiritualnya terkunci rapat, dan bintik-bintik hitam yang tumbuh terbang menuju Sugeyu, samar-samar terlihat adalah monster dengan area bulu hitam yang luas di tubuhnya. Karena monster-monster itu terbang begitu cepat, Tan Yun tidak bisa menangkap penampilannya dengan jelas. Tan Yun segera berbicara kepada semua orang, binatang buas ini lebih cepat dari kita semua, kita tidak bisa melarikan diri. Ingat, tidak peduli apa binatang itu, kamu harus membunuhnya dengan cara apapun. Setelah mendengar ini, semua orang menjadi gugup. Setelah 3 napas, seekor burung raksasa dengan ketinggian ribuan kaki dan bulu hitam legam terbang di atas Sugeyu. Selain memiliki ekor yang panjangnya 300 kaki, seluruh tubuhnya 4/4 seperti burung gagak. Itu melayang mengesankan di atas kepala Sugeyu. Selain cakar normal, ia juga memiliki cakar raksasa di perutnya. Ia memiliki 3 cakar raksasa yang tajam, dan sepasang mata burung berwarna merah, seperti 2 masa magma yang terbakar di rongga mata. Dengan penampilannya, semua orang di belakang Tan Yun merasakan gelombang panas yang menyengat datang dan menelan diri mereka sendiri. Di bawah gelombang panas yang bergulir, semua orang mengalami kesulitan bernapas, seolah-olah mereka akan mati lemas kapan saja. Tapi Tan Yun, yang hanya memiliki api Hongmeng, tidak terpengaruh sama sekali. Tan Yun mempersembahkan pagoda suci yang indah dan indah kepada semua orang di Tantai Sianer dan Mu Menggu, dengan ekspresi serius, mengatakan, ini adalah gagak emas berkaki 3 yang setenar burung phoenix, mobil hantu, dan dewa kuno lainnya. Gagak emas berkaki 3 ini sudah dalam tahap baru lahir tingkat 10. Kekuatannya luar biasa, tetapi tubuh fisiknya tidak sekuat milikku. Selain itu, api ilahi gagak emasnya sangat kuat sehingga bisa membuatmu terbang menjadi abu dan musnah seketika. Kecuali keratua, lelaki besar, dan iblis, semua orang telah memasuki menara suci yang indah. Mendengar itu, semua orang, 8 raja suku besar tidak berani ragu, dan segera masuk ke menara Linglong Sein. Beberapa wanita beralih ke Tan Yun satu demi satu, jadi berhati-hatilah. Setelah Tan Yun mengangguk berat, dia berkata, keratua, bukankah kamu secara samar-samar menyentuh penghalang periode kesengsaraan penyeberangan Orde ke-9? Berapa lama Anda akan dipromosikan? Kera iblis pembunuh surga berkata dengan jujur, Tuan, ini akan memakan waktu paling cepat 5 tahun. Bahkan jika keratua diizinkan memasuki menara 12 lantai untuk berkultivasi, sudah terlambat. Tan Yun berkata dengan suara rahasia, mentransmisikan suara ke kera iblis, naga emas dan singa, dan iblis, kamu bersembunyi di menara suci 12 lantai, ketika aku membiarkanmu melakukannya, kamu melakukannya lagi. Itu tuannya. Setelah ketiga binatang itu merespons, tubuh mereka tiba-tiba menyusut dan masuk ke menara. Pada pemikiran Tan Yun, menara suci yang indah terbang ke telinganya. Tan Yun berkata dengan tegas di dalam hatinya, saya memiliki api harmoni, dan saya tidak takut dengan api ilahi gagak emas. Kekuatan gagak emas berkaki 3 lebih rendah dariku serta kekuatan fisik. Yang mengerikan adalah 3 poin lebih cepat dari kecepatan tercepatku. Hari ini ditakdirkan untuk menjadi pertempuran sengit. Seperti yang dipikirkan Tan Yun, hal paling kuat tentang gagak emas berkaki 3 adalah api suci gagak emasnya. Tan Yun, yang tidak takut pada api apapun, menghadapi gagak emas berkaki 3. Yang dia takutkan adalah kecepatannya yang mengerikan dan kekuatannya yang kuat. Master Sekte Tan, apa yang kita lakukan Feng Clan? Feng Tianlun, yang menjaga terowongan ruang dan waktu menuju medan perang para dewa, berkata dengan wajah pucat. Feng Tianlun dan 12 tetua dari klan Feng merasa sangat putus asa. Mereka tidak menyangka bahwa setelah kera iblis pembunuh surga membunuh Suge Wuliang, akan ada binatang penjaga di Istana Abadi. Dan itu juga merupakan gagak emas berkaki 3 di tahap awal tahap ke-10. Tan Yun dengan tegas menyampaikan kepada Feng Tianlun, jangan takut. Bagaimanapun, aku akan membunuh gagak emas berkaki 3 dan menghancurkan Istana Abadi. Sebentar lagi,
Aku akan berpura-pura lari untuk hidupku, dan kemudian melawan. Kalian bekerja sama. Feng Tianlun tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia menghela nafas dengan putus asa, hanya api suci gagak emas dari gagak emas berkaki 3 yang tidak akan terkalahkan. Tampaknya, Sekte Kaisar Huangfu sudah mati, dan klan Feng saya mati. Ketika Feng Tianlun menghela nafas, gagak emas berkaki 3 yang mencapai ketinggian ribuan kaki dan sepasang mata burung merah menembak mata yang dingin dan keras, seolah menembus kehampaan, menatap Tan Yun dengan jijik, dan mengucapkan, "Manusia yang rendah hati, biarkan kalian semua keluar, dan dewa akan memberimu dua pilihan. Entah kamu mendikte dirimu sendiri, atau dewa akan memberitahumu betapa kuatnya gagak emas." Mendengar ini, mata Tan Yun terkulai, dan bayangan mangsa dan kelicikan melintas di matanya, dan dia kembali normal. Dengan ketinggian 200 meter, Tan Yun memutar-mutar seluruh tubuhnya. Dia menunjuk satu jari dan menunjuk ke gagak emas berkaki 3. Dia tampak seperti kematian di rumah, dan berkata dengan tajam, "Binatang buas berambut datar, tanpa tinta ibunya, bahkan jika itu mati, band Sekte Master hanya akan mati dalam pertempuran. Kamu binatang buas berambut datar, datang dan bunuh raja ini jika kamu memiliki kemampuan." 4 kata, binatang berbulu datar, benar-benar membuat marah gagak emas berkaki 3. Kamu spesies tingkat rendah yang rendah hati, bersiaplah untuk mati. Setelah raungan, sayap kanan gagak emas berkaki 3 tiba-tiba menamparkan, dan angin kencang menyapu Zhu Jiyu dan Zhuang Yunxing menuju langit yang jauh di belakang mereka. Saat berikutnya, adegan mengejutkan terjadi. Merayu. Dalam angin kencang, bulu hitam gagak emas berkaki 3, yang awalnya setinggi ribuan kaki, berubah menjadi merah dengan kecepatan tinggi, dan kemudian, seluruh tubuh berubah menjadi warna seperti magma, dan dengan cepat terbakar menjadi api suci gagak emas. Tiba-tiba, langit dengan radius 100.000 li, tidak mampu menahan suhu yang tersisa dari api ilahi gagak emas, menjadi sangat cepat dan terdistorsi. Sangat kuat. Tan Yun, yang berada puluhan ribu mil jauhnya, segera menjadi pucat, dan berteriak meminta maaf, "Patriark Feng, maafkan aku. Aku tidak bisa menahan kalian orang-orang Feng di menara suciku. Aku pergi sekarang, semoga sukses untukmu." Petik 2. Ketika Tan Yun mengatakan suara itu jatuh, tubuh seperti gunung dan kekuatan spiritual berputar-putar, meledak ke arah sisi kanan dari arah keluar alam misterius. "Saya sangat marah." Feng Tianlun berpura-pura marah, dan dia mengutuk, "Tan Yun, Gui Qingcheng sangat percaya padamu, kamu menggunakan kami tanpa malu-malu. Tan Yun, kamu bukan manusia." Tan Yun menganggap bahwa klan Feng kita dibutakan. Dia mempercayaimu dan mengikutimu untuk menyerang Istana Abadi. Petik 2. Petik 2. 12 tetua klan Feng juga memerah karena marah. Jelas, orang-orang tua yang telah hidup selama ribuan tahun ini memiliki keterampilan akting yang sangat baik. Pada saat ini, gagak emas berkaki 3, yang tingginya ribuan kaki, memandang Tan Yun yang melarikan diri 100.000 mil jauhnya, dan berkata dengan jijik, "Kamu mengganggu istirahat dewa, sekarang kamu masih ingin melarikan diri. Jangan membuat perjuangan yang tidak masuk akal, kamu tidak bisa melarikan diri, hanya ada jalan buntu." Seperti yang dia katakan, gagak emas berkaki 3 tiba-tiba membuka sayapnya yang besar, terbakar dengan nyala api yang mengerikan, mengejar Tan Yun. "Tuan Istana, untuk mencegah orang-orang Feng membunuh, mari kita hindari dulu." Zhuang Yunxing berkata kepada Zhu Geyu. "Ya," Zhu Geyu menjawab, dan kemudian, perasaan spiritual menyelimuti orang-orang Feng yang berjarak 300.000 mil, dan berkata dengan kejam, "Feng Tianlun, setelah binatang penjaga menghancurkan suku Huangfu Shengzong, itu akan menjadi tanggal kematianmu. Kamu berkerumun di pegunungan Xuantian, tetapi kamu berada dalam permainan kotor yang sama dengan Huangfu Shengzong, kamu tidak akan berakhir dengan baik." Setelah itu, Zhu Jiyu dan Zhuang Yunxing mengendarai perahu roh untuk melarikan diri. Setengah jam kemudian, ketika Tan Yun terbang lebih dari 2 juta li di langit, gagak emas berkaki 3 mengepakkan sayap api merahnya dan muncul ribuan mil di belakang Tan Yun. Seluruh tubuh Tan Yun menegang, dia melepaskan indera spiritualnya dan melihat jarak antara gagak emas berkaki 3 dan dirinya sendiri. 9.000 mil, 8.500 mil, 8.100 mil, 8.000 mil, bersalju. Tan Yun meraung dalam hatinya dan berhenti berlari untuk hidupnya. Tiba-tiba, dia melompat ke udara, menunjukkan langkah suci Meng Agung, dan membunuh gagak emas berkaki 3 di belakang.
Binatang berbulu datar, aku bertarung denganmu. Sebelum suara itu jatuh, Tan Yun sudah muncul di depan gagak emas berkaki 3. Manusia rendah hati yang bodoh, dewa ini akan membakarmu hidup-hidup. Gagak emas berkaki 3 berhenti terbang, dan sayapnya menghantam Tan Yun. Segera, lautan api yang diubah oleh dewa gagak emas menelan Tan Yun. Menelan ribuan mil kehampaan. Gagak emas berkaki 3 cukup sombong, dan dengan api suci gagak emasnya sendiri, manusia sialan ini dapat dibakar sampai mati dalam sekejap. Ah, sakit. Gagak emas senior, selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu. Di lautan api, Tan Yun penuh dengan kekuatan spiritual. Sambil meratap dengan keras, dia berguling-guling di lautan api. Maafkan aku. Aku tidak bisa bertahan. Gagak emas berkaki 3 berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu tidak bisa bertahan, maka kamu mati. Melihat bahwa situasi keseluruhan telah ditetapkan untuk gagak emas berkaki 3, pada saat itulah pikirannya santai. Tan Yun, jatuh di lautan api, tiba-tiba berkedip ke arah gagak emas berkaki 3, dengan keras berkedip ke arah gagak emas berkaki 3, berteriak, Jinni, Musin, King Ying, Huou, dan Xian Chen akan membunuhku. Ketika lautan api bergetar, Tan Yun Mei tiba-tiba menembak keluar dari hatinya, pedang besar dengan 5 atribut, emas, kayu, air, api, dan tanah. Pedang ilahi Magnificent 5 tangan tiba-tiba berubah menjadi raksasa ribuan meter, dan menusuk dengan keras di tengah alis, leher, perut, sayap kiri dan kanan gagak emas berkaki 3. Adegan tiba-tiba ini membuat gagak emas berkaki 3 yang tak berdaya merasa ketakutan. Apa, kamu tidak takut dengan api suci dewa gagak emas? Gagak emas berkaki 3 berteriak kaget dan menghindar dengan tergesa-gesa. Pompa, lempar. Meskipun gagak emas berkaki 3 menghindari pedang mematikan di antara kedua alisnya, lehernya ditusuk oleh pedang suci Muxin, dan Muxin besar itu dimasukkan ke lehernya. Dan pedang ilahi King Ying menggosok jantungnya, dimasukkan dari perut, dan ujung pedang yang tajam menembus dari belakang. Adapun Excalibur Huwu dan Xian Chen, dengan darah panas, setelah memotong akar sayap gagak emas berkaki 3 dengan luka tulang yang dalam, mereka tersangkut di tulang sayap. Pada saat ini, darah yang panas seperti magma dimuntahkan dari leher, perut, dan akar sayap gagak emas berkaki 3, tumpah ke langit. Membunuh. Di antara raungan Tan Yun, sepasang murid raksasa mengungkapkan kilau haus darah, dan pedang ilahi Hongmeng melesat keluar dari tengah alisnya, berubah menjadi raksasa setinggi 300 meter. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun mengepalkan gagangnya erat-erat dengan tangan kanannya, dan tiba-tiba berubah menjadi aliran air keemasan, dengan cepat melewati lautan api, muncul di depan leher gagak emas berkaki 3, dan menebas ke arah leher, dari gagak emas berkaki 3 dengan pedangnya. Manusia, dewa ini akan membunuhmu. Meskipun gagak emas berkaki 3 terluka, ia memutar kepalanya dengan cepat dan lolos dari tebasan pedang dari lehernya. Kematian bagi dewa. Gagak emas berkaki 3 mengepakkan sayapnya yang berlumuran darah, dan ketika terbang ke langit, cakar tajam ketiga di perut meraih Tan Yun. Wow, Tan Yun langsung berubah menjadi aliran air keemasan, seperti ular sanca emas, melingkar di sepanjang kaki ketiga yang kokoh dari gagak emas berkaki 3, dan mencapai perut, berubah menjadi Tan Yun lagi. Pompa. Tan Yun tampak tegas, memegang pedang ilahi sepanjang 300 meter, dia menusuk perut gagak emas berkaki 3 dengan ganas. Tiba-tiba, tubuh Tan Yun disemprot dengan darah panas seperti magma. Ah tidak! Dalam ratapan tragis gagak emas berkaki 3, Tan Yun menggenggam gagang pedang dengan kedua tangan, menarik kekuatan spiritualnya ke bawah, berniat untuk memotong gagak emas berkaki 3. Menusuk. Tiba-tiba, darah menyembur keluar, dan ketika bilah tajam Nirvana menarik perut gagak emas berkaki 3 untuk memotong luka besar sejauh 100 kaki, bilahnya menempel di tulang gagak emas berkaki 3. Rumput. Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan firasat buruk muncul secara spontan. Dia tahu bahwa jika dia ingin menyerang dan membunuh gagak emas berkaki 3, dia harus melakukannya sekaligus, dan tidak boleh ada kesalahan di tengah. Bahkan jika ada jeda singkat, dengan kecepatan seran. Gan balik gagak emas berkaki 3, hidupnya mengkhawatirkan. Seperti yang diharapkan, saat firasat buruk datang dari hati Tan Yun, gagak emas berkaki 3 sekali lagi menjulurkan cakar raksasa ketiga yang tajam dengan kecepatan yang tidak bisa dihindari Tan Yun, dan menusuk dada Tan Yun dengan paha berdarah. Klik. Setelah menusuk 7 tulang rusuk Tan Yun, dia menembus punggungnya.
Kemudian, cakar raksasa ketiga Golden Crow berkaki tiga yang menembus dada Tan Yun tiba-tiba tersentak, lalu menusuk dada Tan Yun dan menguncinya di cakar raksasa. Engah! Tan Yun, yang seperti gunung kecil, memiliki wajah pucat, dan aliran darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Sebelum tumpah ke kehampaan, dia menguap di lautan api. Pada saat ini, gagak emas berkaki tiga yang terluka parah, cakar raksasa yang membawa Tan Yun yang pusing dan berdarah, menukik ke bawah dan menabrak gunung. Ledakan. Wow, puncak agung setinggi puluhan ribu kaki runtuh dalam debu. Manusia yang rendah hati, kamu berani menyakiti dewa ini ingin kamu mati. Ketika suara wanita lemah dan pembunuh terdengar, setelah kaki pertama gagak emas berkaki tiga ditekuk, cakar raksasa itu tiba-tiba menangkap kaki kiri Tan Yun. Segera setelah itu, kaki raksasa kedua juga ditekuk, dan setelah cakar raksasa itu menembus kulit kaki kanan Tan Yun, ia meraih tulang kaki kanan Tan Yun dalam percikan darah. Ah! Suara kesakitan yang tak terbendung datang dari mulut berdarah Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun tampak mengerikan, dadanya dijepit oleh cakar raksasa ketiga dari gagak emas berkaki tiga, dan kakinya masing-masing dipasang oleh cakar raksasa pertama dan kedua dari gagak emas berkaki tiga. Tan Yun, tidak. Tan Yun. Petik 2 petik 2. Di dalam menara suci yang indah, Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, dan Tante Xianer patah hati. Shen Subing, berdiri di belakang kerumunan, terdiam, air mata menetes. Retakan. Suara retak tulang yang jelas memasuki telinga semua orang di menara, dan semua orang menemukan melalui indera spiritual mereka bahwa gagak emas berkaki tiga meraih cakar raksasa kaki Tan Yun dan tiba-tiba mencoba merobek Tan Yun dengan tiba-tiba. Wow, Tan Yun menggertakkan giginya dan mengeluarkan suara sengau yang menyakitkan. Namun, beberapa tulang rusuknya patah oleh cakar raksasa ketiga dari gagak emas berkaki tiga, dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Ah! Ketika rasa sakit Tan Yun terdengar, gagak emas berkaki tiga merobek kaki Tan Yun secara tiba-tiba. Dalam semprotan darah, hanya tubuh bagian atas Tan Yun yang terpaku pada cakar raksasa ketiga dari gagak emas berkaki tiga. Di menara suci, Sue Zian berteriak dengan marah, kakak ipar. Tunggu, Zian akan datang untuk menyelamatkanmu. Tan Yun, tunggu. Ketika Mu Mengqi, Xiao, dan Xianer menangis, dan hendak bergegas keluar dari menara suci, suara lemah Tan Yun yang tidak diragukan terdengar di telinga semua orang. Jangan keluar tanpa perintahku. Gagak emas Shen Huo sangat kuat, dan salah satu dari kalian akan mati. Kera tua, lelaki besar, dan iblis, ingat, kamu tidak keluar tanpa perintahku. Sekarang gagak emas berkaki tiga juga terluka parah. Nanti aku akan memanfaatkan kesempatan itu dan memberimu kesempatan untuk menembak. Sebelum ini, jangan keluar. Ada juga Zian, Xiao, Xianer, Meng, kamu jangan menangis. Mendengar ini, para wanita sering mengangguk dan berkata untuk tidak menangis, tetapi hati mereka seperti pisau dan air mata seperti pegas. Sambil melihat tatapan tragis Tan Yun, ketiga binatang itu juga menangis. Lebih dari 2 juta mil jauhnya di kehampaan, Feng Tianlun dan 12 tetua keluarga Feng tidak peduli dengan Tan Yun yang mengejutkan. Mengapa mereka tidak takut dengan api suci gagak emas yang menakutkan? Mereka khawatir apakah Tan Yun dan dirinya sendiri bisa kabur kali ini. Sebuah bencana. Mereka juga ingin naik untuk menyelamatkan Tan Yun, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak tahan dengan pembakaran api ilahi gagak emas.